Masuk daftar pengalihan ke outsourcing, 150.000 honorer K2 terancam PHK, mereka murka. Terbitnya Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Nomor B 1971 SM pukul 1 2022 tertanggal tanggal 7 Oktober tahun 2022 membuat pimpinan honorer K2 murka. Mereka marah karena honorer K2 masuk dalam daftar pengalihan ke outsourcing. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Sulawesi Tenggara Sultra Andi Meliani Kahar mengatakan munculnya surat Kemenpan RB bahwa banyak jabatan yang salah dalam pendataan non-ASN memantik kemarahan mereka. Pasalnya, honorer K2 sudah senang masuk pendataan non-ASN, tetapi kini dibuat galau. Kalau melihat surat tersebut kan tidak bisa dipukul rata dengan para honorer K2. Sejak awal honorer K2 itu sumber gajinya bukan dari APBN APBD dan jabatannya ia di Tenaga Teknis Administrasi, kata Sean, sapaan akrab pentolan honorer K2 yang dikenal vokal ini, kepada jpnn.com, Selasa tanggal 11 Oktober kemarin. Dia mengingatkan surat edaran SET soal penghapusan honorer yang dikeluarkan almarhum Menpan RB Cahyokumolo. Di dalam itu disebutkan jika daerah masih membutuhkan tenaga honorer dari pengamanan, kebersihan, dan sopir bisa merekrut menjadi outsourcing. Sementara, sejak honorer K2 ada, mereka sudah menduduki jabatan-jabatan tersebut. Pemerintah sudah tahu dari 300.000 honorer K2 yang tersisa, terdapat 200.000 lebih yang berada di jabatan tenaga teknis administrasi. Lah, terus kenapa dikeluarkan surat pengalihan ke outsourcing? Serunya, Sean mempertanyakan di mana tanggung jawab pemerintah. Mengapa honorer K2 ikut dimasukkan dalam daftar pengalihan outsourcing? Artinya, status honorer K2 dihapus dan digunakan sistem kontrak yang sewaktu-waktu diganti. Dia menyebutkan gara-gara surat Kemenpan RB tanggal 7 Oktober itu, nasib 150.000 honorer K2 terancam kena pemutusan hubungan kerja PHK. Sebab, tidak ada jaminan mereka akan dipekerjakan sampai pensiun. Namanya outsourcing, bisa diganti sewaktu-waktu. Jangan begitulah kepada honorer K2, kami ini manusia yang punya hati juga bapak-bapak pejabat, tegasnya. 150.000 honorer K2 terancam PHK. Sean merasakan honorer K2 selalu mendapatkan perlakuan tidak adil pemerintah. Sekarang ini pemerintah dinilai lebih mengutamakan non-K2. Dia mempertanyakan mengapa ada diskriminasi lagi soal pekerjaan yang sudah lama honorer K2 lakukan. Harapan kami tiba-tiba dipatahkan lagi dengan aturan yang bikin resah, pungkas Sean. Sebelumnya, Kemenpan RB mengeluarkan surat terbaru lagi. Surat nomor B 1971 SM, pukul 1, 2022 tertanggal tanggal 7 Oktober tahun 2022 itu ditandatangani Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denny. Surat tersebut ditujukan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. Dalam suratnya, Alex Denny menyatakan pendataan non-ASN sampai tanggal 1 Oktober tahun 2022 mencatat sebanyak 2.216.042, yang telah didaftarkan oleh admin instansi pemerintah terdiri atas 66 instansi pusat dan 524 daerah. Namun, kata Alex, data yang diinput oleh kementerian, lembaga dan Pemda masih terdapat honorer pada jenis jabatan seperti tenaga pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 tanggal 31 Mei tahun 2022 dan nomor B-1511-M.SM, pukul 1, 2022 tanggal 22 Juli tahun 2022. Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan serta satuan pengamanan dan sejenisnya dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing, dan tidak termasuk dalam data dasar honorer, tegas Alex Denny. Dalam lampiran surat itu terdapat 264 jabatan yang harus dialihkan ke outsourcing. Ironisnya, sekitar 150.000 honorer K2 berada pada 264 jabatan yang dialirkan ke outsourcing.